Kisah sedih asal-usul hari raya Idul Adha dan kurban. Seperti yang kita tahu, Idul Adha adalah hari raya umat Islam yang biasa diselenggarakan pada bulan Zulhijjah setiap tahunnya. Di bulan Zulhijjah, beberapa serangkaian ibadah besar diselenggarakan seperti ibadah haji dan menyembelih hewan kurban. Pada tanggal 9 Zulhijjah, umat Islam yang sedang berhaji melaksanakan wukuf di Arafah setelah tergelincirnya matahari ke arah barat sampai terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan umat Islam yang tidak berhaji pada tanggal 10 Zulhijjah disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian bagi orang yang mampu sangat disunahkan untuk melakukan ibadah kurban. Hukum berkurban sendiri adalah sunnah muakkad menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, berkurban hukumnya wajib bagi penduduk muslim yang mampu dan tidak dalam bepergian. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu seperti apa kisah sejarah asal-usul Idul Adha dan kurban? Berikut kisah selengkapnya. Idul Adha disebut juga sebagai hari raya haji atau disebut juga Idul Kurban karena hari raya itu ditekankan arti berkorban. Adanya kurban tidak lepas dari sejarah pengorbanan yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak istrinya yaitu Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dahulu Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa anak istrinya menetap ke suatu lembah padang pasir yang tandus, gersang, sepi, sunyi dan tidak ada tanaman satupun. Padahal waktu itu Nabi Ismail masih kecil dan masih disusui sang ibu. Namun karena itu adalah perintah Allah, mereka kemudian mentaatinya dan berserah diri. Nabi Ibrahim tidak mengetahui alasannya kenapa istri dan anaknya yang masih bayi Allah perintahkan untuk tinggal di tempat tandus itu. Tempat itu berlokasi 1600 km dari Palestina. Berjalannya waktu, hanya Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail kecil yang tinggal di gurun itu. Suatu saat, Siti Hajar tidak memiliki cadangan air atau minuman dan makanan karena telah habis. Akhirnya, beliau tidak bisa menyusui Ismail lagi. Mendapati air susu ibunya yang telah kering, Nabi Ismail kecil lalu menangis karena saking hausnya. Siti Hajar sebagai ibu tidak tinggal diam. Beliau kemudian berusaha mencari sumber air ke berbagai tempat. Beliau berlari-lari kecil sa'i selama 7 kali di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwa. Karena tidak juga mendapatkan sumber air, kemudian Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk membuat sebuah mata air. Mata air inilah yang kemudian dinamakan mata air Zam-Zam. Dari air inilah, akhirnya Siti Hajar dan putranya dapat melepas dahaga mereka. Kemudian, seiring berjalannya waktu, mulailah banyak datang para pedagang yang singgah untuk minum. Keajaiban dari sumber mata air Zam-Zam adalah airnya tidak akan pernah habis meskipun terus diambil jutaan orang setiap tahunnya. Dari sinilah tempat yang dulunya tandus kemudian berubah menjadi negeri yang makmur, yaitu kota suci Makkah Al-Mukarramah. Suatu kota yang tidak pernah sepi dari orang beribadah dan juga peziarah, dan menjadi kiblatnya seluruh umat muslim di dunia. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah yang memiliki arti kekasihnya Allah. Gelar ini disematkan karena begitu besarnya kesabaran ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian dan musibah besar. Namun gelar ini menjadi bahan pertanyaan oleh para malaikat. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah SWT berfirman, "Janganlah menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Allah SWT lalu memberikan izin kepada malaikat untuk menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu, Nabi Ibrahim terkenal sebagai seorang yang kaya raya. Beliau dikisahkan memiliki harta, diantaranya ada 1000 domba, 300 lembu, dan 100 unta. Ada yang mengatakan juga memiliki 12.000 ternak. Namun, banyaknya harta tidak sama sekali membuat ketaatnya kepada Allah luntur.
Suatu hari ada seorang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan juga." Atas pernyataan di atas, kemudian menjadi bahan ujian untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT kemudian menguji Nabi Ibrahim melalui mimpi. Suatu saat Nabi Ibrahim tertidur. Beliau bermimpi diperintah oleh Allah untuk mengorbankan dan menyembelih putranya yang masih berumur 7 tahun. Betapa besarnya cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang anaknya yang solih, tampan, dan berakhlak baik harus ikhlas untuk disembelih. Setelah terbangun, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ketika keduanya telah siap untuk menjalankan perintah Allah itu, tiba-tiba datanglah iblis berulang kali untuk menggagalkan rencana Nabi Ibrahim dan putranya. Namun rupanya bujukan iblis gagal. Bahkan Siti Hajar sampai berkata, "Jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai pantinya Ismail." Akhirnya iblis kemudian diusir sembari dilempari menggunakan batu hingga lari kocar-kacir. Peristiwa ini kemudian dikenang dalam ritual haji dengan nama lempar jumrah ula, wusta, dan akobah di Mina. Kemudian Nabi Ismail dibawa ke tempat penyembelihan. Dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskanlah bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asalah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakratul maut itu dahsyat sekali. Berikanlah bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikanlah salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah SWT. Jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak kerak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperlihatkan. Nanti ayah akan bersedih." Meskipun berat ujian itu, Nabi Ibrahim ikhlas dan berpasrah diri. Beliau kemudian mulai menyembelih putranya dengan sangat kuat. Namun, Allahu Akbar, tubuh Nabi Ismail tidak mempan dan tidak bisa tergores pisau sedikit pun. Para malaikat yang menyaksikan peristiwa itu langsung tertakjub dan tertunduk sujud kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Lihatlah hambaku itu rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku." Begitu besarnya kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam menghadapi ujian berat dari Allah SWT. Hal ini lantas membuat para malaikat tertakjub. Nabi Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tidak sanggup memotong leher?" kata Nabi Ibrahim. Dengan izin Allah SWT, pisau itu menjawab, "Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim jika akibatnya akan durhaka kepada Allah SWT." Dalam pada itu, Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil seekor kibasih dari surga sebagai gantinya. Dan Allah SWT berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan menyembelih seekor kambing sebagai korban. Dan inilah asal-usul ibadah kurban. Subhanallah.